فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، من حفظ الحديث فليقرأ. Nah, barakallahu fiikum. Pada hadis yang baru dibaca, penegasan tentang beberapa ahkam tentang Al-Fatihah. Yang paling pokoknya bahwasanya Al-Fatihah merupakan apa di dalam salat? Indak ya Mujahid, merupakan rukun. Taib, merupakan rukun dari rukun-rukun salat bagi munfarid, imam maupun makmum. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Istihbabul qiraati ba'dal Fatihah. Disunnahkannya untuk membaca. Maksudnya dengan al-qiraah di sini adalah qiraatul Quran. Berarti al di sini al apa namanya Ismail? Ahdi zihni. Bahwasanya al-qiraah yang dimaksud adalah qiraatul Quran. Disunnahkannya untuk membaca Al-Quran setelah Al-Fatihah. Dan tentang kesunahan hal tersebut, ikhwan, telah dinukilkan ijma' oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, bahwasanya membaca apa yang mudah dari Al-Quran setelah membaca Al-Fatihah hukumnya sunnah. Dan disunahkannya hal tersebut pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Adapun pada rakaat ketiga dan keempat disunahkan untuk mencukupkan dengan Al-Fatihah saja. Dalil yang menunjukkan mencukupkan dengan Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat, ikhwan, yaitu hadis Abi Qatadah dalam Sahihain
anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi adh-dhuhri fil ulayaini bi ummil kitab wa suratain wa fi rak'atain al-ukhrayaini bi ummil kitabi wa yusmi'una al-ayah wa yutawwilu fi rak'atil ula ma la yutawwilu fi rak'atil thaniyah wa hakadha fil 'asr wa hakadha fis subhi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu membaca pada salat zuhur di 2 rakaat awal membaca Ummul Kitab dan 2 surat, yaitu surat untuk rakaat pertama, surat yang lain untuk rakaat yang kedua. Adapun pada 2 rakaat yang akhir beliau membaca Ummul Kitab saja. Terkadang beliau mendengarkan kepada kami ayat dan memperpanjang rakaat pertama di atas rakaat kedua. Ini menunjukkan bahwasanya asal untuk rakaat ketiga dan keempat adalah tidak membaca selain Al-Fatihah. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa terkadang Nabi akhwani fillah membaca surat walaupun pada rakaat ketiga dan keempat, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang disebutkan oleh Syekh di sini. Kita baca. Qala Syekhuna Yahya Al-Hajuri hafizahullah taala an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Siapa nama Abu Sa'id? Anda ya Talha, Abu Sa'id Al-Khudri namanya siapa? Anda ya Bada, Sa'ad bin Malik bin Sinan. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salati adh-dhuhri fi rak'atain al-ulayain fi kulli rak'atin qadra 30 ayah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu membaca pada salat zuhur di 2 rakaat yang awal, pada setiap rakaat membaca dengan kadar bacaan 30 ayat. 30 ayat ya seperti membaca apa? Tabarok. Berarti ya sekitar 1 halaman. Apa 1 lembar apa? Mudahnya. Tabarok kan 30 ayat. Nah, kadarnya sekitar itu. Wa fil ukhrayain qadra 15 ayah. Au qala nisfa dzalik. Dan pada ukhrayain, yang dimaksud ukhrayain adalah 2 ayat terakhir, yaitu berarti 2 apa? Rakaat apa? 2 rakaat yang akhir, berarti rakaat keberapa dan keberapa? Endak ya Raihan? 2 rakaat terakhir, berarti rakaat keberapa dan keberapa? Ketiga dan keempat. Nah, beliau membaca dengan kadar 15 ayat, kadar bacaan 15 ayat, atau perawi mengatakan setengah dari 2 rakaat awal. Taib. Nah, di sini menunjukkan akhwan bahwasanya terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pada 6 rakaat ketiga dan keempat membaca surat. Taib. Tapi asalnya adalah apa? Mencukupkan dengan Al-Fatihah, walaupun kadang-kadang menambahkan dengan bacaan surat. Makanya antum sebagai makmum pada salat misalnya zuhur, setelah Al-Fatihah imam rukuk, ya tambah, jangan menganggur, jangan diam, baca surat.
Taib, baca surat. Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala mengatakan wa hamalahu ta'ifatun min ashabina wa ghairuhum ala anna hadza kana yaf'aluhu ahyanan li bayanil jawaz. Berkaitan dengan hadis tadi dibawa oleh sahabat-sahabat kami dan yang lainnya dari kalangan fuqaha bahwa itu dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ahyanan, kadang-kadang saja. Untuk apa? Libayanil jawaz, untuk menjelaskan tentang bolehnya. Menjelaskan tentang bolehnya. Yaitu boleh membaca apa? Surat setelah Al-Fatihah. Fayadullu ala annahu ghairu makruh khilafan liman karihahu wallahu a'lam. Dan untuk menunjukkan bahwasanya demikian itu tidak makruh. Nah, berbeda dengan orang-orang yang mengatakan makruhnya. Baik. Dan juga itu yang dipahami oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala. Kenapa? Karena kadar 15 ayat itu menunjukkan apa? Menunjukkan Nabi SAW membaca lebih dari sekadar Al-Fatihah. Kenapa? Karena Al-Fatihah berapa ayat, Hamzah? Al-Fatihah itu berapa ayat? Nah, jumlahnya 7 ayat. Berarti ketika dikatakan 15, maka berarti mesti ada setelah Al-Fatihah membaca yang lain. Ini pada salat duhur, ya kawan. Menunjukkan lumayan panjang pada salat duhur. Wa fil asri fi raq'atainil ulayaini fi kulli raq'atin qadra qiraati 15 ayah wa fil ukhrayaini qadra nisfi dzalik. Dan pada salat asar Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 2 rakaat yang awal, pada setiap rakaatnya bacaannya sekitar kadar bacaan 15 ayat. Dan pada 2 rakaat yang akhir kadarnya setengah dari 2 rakaat yang awal. Hadis riwayat Muslim. Tayyib. Ini disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ikhwan, menunjukkan perhatian beliau terhadap apa? Kadar bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena pada salat zuhur kan salat sirriyah, bacaannya tidak didengar, maka mereka mengkira-kirakan lamanya berdirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam di rakaat pertama, kedua dan seterusnya. Nah, kemudian diperkirakan, mereka perkirakan. Ini menunjukkan ihtimam para sahabat, ikhwan, dalam menyampaikan apapun terkait salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, pada hadis ini jelas menunjukkan apa yang disebutkan pada judulnya, istihbabul qiraati ba'dal Fatihah. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat yang lain selain Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah cuman 7 ayat. Di sini diungkapkan oleh Abu Sa'id pada salat zuhur, 2 rakaat awal sekitar lamanya seperti membaca 30 ayat, dan pada 2 rakaat akhir seperti lamanya membaca 15 ayat. Tapi dari kesimpulan kita, ikhwan, sunnah tersebut disepakati pada rakaat pertama dan kedua. Kemudian pada rakaat ketiga dan keempat yang disunahkan adalah mencukupkan dengan Al-Fatihah, tapi kadang-kadang diperbolehkan untuk menambah bacaan selain Al-Fatihah, berdasarkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri tadi. Sehingga ketika kita telah tahu hukumnya sunnah, kalau seorang
tidak membacanya pada rakaat pertama dan kedua, sah tidak salatnya? Indak Akmal. Taib. Nah itu dibedakan, hukumnya sah. Nah ketikanya membaca Al-Fatihah saja. Cuman dia adalah meninggalkan sesuatu yang lebih utama. Kemudian terkait dengan bacaan ikhwan setelah Al-Fatihah ini, ada beberapa masail untuk kita tambahkan. Yang pertama terkait al-jahr wal israr. Mana yang dikeraskan, mana yang dilirihkan dalam bacaannya. Taib. Dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam Al-Majmu', as-sunnah al-jahru fi raq'atay subhi wal maghrib wal isya wa fi salatil jum'ah. Yang sunnah adalah membaca jahar pada 2 rakaat salat subuh, salat maghrib, salat isya dan salat jum'ah. Wal israr fi dhuhri wal asri wa thalithatil maghribi wa thalithatir warabi'ati minal isya. Dan sunnah membaca lirih pada salat duhur dan asar, kemudian pada rakaat ketiga salat maghrib dan rakaat ketiga dan keempat dari salat isya. Kata beliau, wa hadza kulluhu bi ijma'il muslimin. Dan ini semua berdasarkan ijma' kaum muslimin. Taib, hukumnya apa? Hukumnya mustahab, hukumnya sunnah. Taib. Ketika kita telah tahu hukumnya sunnah ini, ikhwan, bagi seorang yang keliru, seharusnya jahar dia israr atau sebaliknya. Nah, pada salat duhur tiba-tiba dia membaca alhamdulillahirabbil alamin sebagai imam, membaca jahar. Nah, maka yang seperti ini membatalkan salat atau tidak? Hendak ya Adam, tidak batal salatnya, tapi dia telah melakukan kemakruhan dikarenakan menyelisihi sunnah. Sehingga pada kekeliruan seperti ini, ikhwan, tidak butuh sujud sahwi. Taib, tidak butuh sujud sahwi. Seorang misalnya imam salat zuhur, tiba-tiba dia membaca Al-Fatihah dijaharkan. Taib, butuh sujud sahwi enggak? Butuh subhanallah enggak makmumnya? Hah? Enggak perlu subhanallah. Taib, nanti dia sadar sendiri juga. Nah, taib. Sehingga yang rajih dalam masalah ini, tidak perlu sujud sahwi. Nah, sekarang masalahnya kalau kebalikannya, seorang imam sudah membaca Al-Fatihah tapi sir, membaca Al-Fatihah tapi sir. Nah, kemudian baru sadar, setelah apa? Setelah pertengahan, misalnya sudah sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ingat, oh ini salat maghrib atau aku sebagai imam butuh membaca keras. Maka yang demikian, ikhwan, dia langsung meneruskan dengan jahriyah, ya, tidak mengulangi. Dia teruskan berarti ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya. Karena memang tadinya lupa. Tadinya lupa. Ini terkait masalah jahar wal israr dalam qiraah. Dan sunnah ini juga berlaku pada seorang yang munfarid. Taib, seorang yang salat sendirian, namanya apa? Yahya. Orang yang salat sendirian tidak berjamaah namanya
munfarid. Munfarid, seorang yang sholat berjamaah tapi ketinggalan 1 rakaat atau lebih, namanya apa? Indak, namanya apa? Abdullah. Yang penting namanya bukan Abdullah, walaupun mungkin sering telat. Ya, ada istilahnya. Masbuk. Taib, namanya masbuk. Taib. Kalau seorang berjamaah, dia mengikuti jamaah, namanya apa? Ini kalau nggak tahu, apa Ilyas? Antum sholat berjamaah di belakang ini, antum namanya apa? Hah? Makmum. Taib. Nah, menjaharkan dalam qiraah, akhwan, ini juga berlaku sunnahnya pada orang yang sholat sendirian. Sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Ibnu Baz, dan ini merupakan mazhab jumhurul ulama. Yushra'u lahu dzalika kama yushra'u lil imam wa dzalika sunnah. Disyariatkan untuk mengeraskan bacaan juga sebagaimana disyariatkan untuk imam, dan itu sunnah. Misalnya suatu saat seorang safar salat maghrib, tidak ada teman, ya dia jaharkan. Taib. Atau seorang sudah telat, tidak ada yang menemaninya untuk berjamaah, maka kalau itu salat jahriyah, ya dia keraskan pada bagian yang jahar. Ini hukumnya sunnah. Tapi kalau malu, tidak ada orang, tidak ada ini, biasanya taib, bebannya apa? Malu, ya, untuk mengeraskan. Taib, maka ya tidak mengapa, karena sifatnya sunnah. Dan apakah jahar ini juga berlaku bagi para wanita? Jawabannya na'am, dengan syarat apabila tidak dikhawatirkan di sana ada laki-laki yang bukan mahram yang mendengarnya atau terfitnah dengannya. Karena untuk terkait masalah suara wanita, ini ada batasannya, yaitu selama tidak menimbulkan fitnah. Apabila khawatir di sana ada laki-laki yang bukan mahramnya, laki-laki ajnabi, bukan pula suaminya, maka dia membaca dengan lirih. Kemudian bacaan keras dan lirihnya ini juga berlaku ketika seorang menunaikan salat-salat yang terlewatkan, akhwan. Salat-salat yang terlewatkan, maka hukumnya sama seperti ketika dia menunaikan salat itu pada waktunya. Seperti misalnya seorang bangun subuh kesiangan. Seorang bangun subuh kesiangan, jam 8 baru bangun, karena saking lelapnya tidur tidak ada yang membangunkan. Maka di situ dia tunaikan salat sebagaimana pada waktunya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah tegaskan, man nasiya salatan au nama anha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa saja yang lupa suatu salat atau tertidur, maka salatlah ketika ingat, ketika sadar. Maka salat sunnah 2 rakaat, qabliyah subuh, kemudian salat subuh 2 rakaat. Berarti di sini sunnahnya dikeraskan atau lirih? Indah ya Isnan. Sunnahnya jahar, dikeraskan walaupun sudah jam 8. Taib, sunnahnya dikeraskan. Kenapa? Karena bacaan salat faitah yang terluputkan ketika ditunaikan pada waktu yang dia mampui, maka hukumnya sama seperti ketika ditunaikan pada waktunya yang asli.
Hal ini sebagaimana dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Qatadah ketika Nabi dan para sahabat semuanya tertidur sehingga apa? Sehingga terlambat dari menunaikan salat subuh sampai matahari meninggi baru bangun. Karena saking capeknya dikarenakan safar, maka karena Allah menghendaki untuk menjadi bimbingan bagi umat. Dikatakan oleh Abu Qatadah, fasana'a kama kana yasna'u kulla yaum. Nabi melakukan salat ketika itu sebagaimana yang dilakukan setiap harinya. Adzan, kemudian salat sunnah, qabliyah subuh, kemudian iqamah, kemudian salat subuh dengan bacaan keras. Ini untuk salat-salat wajib. Adapun untuk salat-salat sunnah, akhwan, terkait masalah jahar wal israr, apa saja yang dibaca jahriyah, dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, amma salatul Id wal istisqa wat tarawih wa khusufil qamar fayusannu fiha al jahr bila khilaf. Adapun salat Id walaupun yang rajih dia wajib, dan istisqa serta tarawih dan salat gerhana matahari maupun gerhana bulan, atau di sini khusuful qamar, gerhana bulan karena yang terjadi di malam hari, menunjukkan ada khilaf untuk gerhana matahari karena dilakukan di siang hari. Nah, ini untuk salat Id, istisqa, tarawih dan gerhana bulan disunnahkan jahar tanpa ada khilaf. Baik. Wa amma nawafilun nahar fayusannu fiha al-israr bila khilaf. Adapun salat-salat sunnah yang dilakukan di siang hari maka asalnya adalah israr. Dibaca israr tanpa ada khilaf, yaitu dibaca lirih. Baik, adapun salat rawatib, baik siang maupun malam, maka kulluha yusir. Kulluha yusarru biha, semuanya di israr sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam Fathul Bari. Ini beberapa fawaid terkait masalah jahar dan israr akhwan dalam bacaan. Hukum asalnya demikian. Dan terkadang Nabi SAW memperdengarkan beberapa ayat yang beliau baca pada solat-solat sirriyah, kawan, seperti pada solat duhur. Nabi terkadang memperdengarkan bacaannya, jadi mengeraskan sedikit, dan itu diperbolehkan. Sebagaimana dalam hadits Abi Qatadah, kana yaqra'u fi rak'atayn al-ulayaini min adh-dhuhri wal 'asr bi Fatihatil kitab wa surah wa yusmi'una al-ayata ahyanan. Terkadang Nabi memperdengarkan ayat kepada kami sesekali. Baik. Tapi mayoritasnya tidak. Untuk salat duhur maupun asar. Pembahasan berikutnya terkait panjang pendeknya bacaan setelah Al-Fatihah. Kalau kita perhatikan pada hadis yang disebutkan oleh Syekh di sini, ikhwan, menunjukkan bahwasanya pada salat duhur ini bacaannya lumayan panjang. Bacaannya lumayan panjang, sekitar 30 ayat untuk rakaat pertama. Kemudian untuk salat asar setengahnya. Salat asar lebih singkat karena untuk 2 rakaat yang awal bacaannya sekitar 15 ayat saja. Dan para ulama menyimpulkan dari urut-urutan panjangnya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat 5 waktu, ikhwan. Yang paling panjangnya adalah pada salat subuh.
Nah, paling panjangnya pada salat subuh. Kemudian setelahnya adalah salat zuhur. Taib. Setelahnya adalah salat zuhur. Kemudian salat isya, salat asar dan salat maghrib. Ini pada asalnya. Walaupun sesekali Nabi SAW pada salat maghrib terkadang membaca bacaan yang panjang, seperti bacaan surat Al-A'raf atau bacaan surat As-Saff, As-Saffat. Nah, tapi pada asalnya untuk salat maghrib adalah bacaan yang paling singkat, karena beliau mengambil dari Qisarul Mufassal, dari sekitar Wadduha sampai An-Nas. Ini mayoritas bacaan Nabi SAW, sebagaimana ditegaskan oleh jumhurul ulama, mengambil Qisarul Mufassal pada salat maghrib. Adapun pada salat subuh dari apa? Dari yang apa? Yang atwal, tiwalul mufassal, mulai dari qaf sampai mursalat, bacaannya sekitar itu. Kemudian untuk salat isya dari ausatul mufassal. Nah, berarti dari mana? Dari An-Naba sampai Al-Lail. Itu masuk kategori ausatul mufassal, yaitu pertengahan untuk mufassal. Taib, ini terkait dengan bacaan setelah Al-Fatihah pada salat-salat yang 5 waktu. Barakallahu fikum, nasallallahu taufiq wassadad. Dan di sana ada kitab khusus ikhwan yang dikarang oleh masyayikh kita, yaitu Syekh Muhammad Bajamal hafizahullah taala, yaitu Al-Jami' As-Sahih fil Qiraah. Dikumpulkan semua hadis-hadis yang sahih yang berkaitan dengan penetapan qiraah dalam salat. Siapa yang ingin merujuk ke sana? Wallahu taala a'lam.